kalau nunggunya makin lama lagi makin ngantuk gitu ya. Udah makan siang, kenyang gitu ya. Mendung lagi. Itu kayaknya suasananya mendukung sekali untuk tidur siang, sama seperti minggu lalu gitu ya. Oke, teman saya buka dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Nah, ini semangat semua loh ini. Kayaknya walaupun kita kuliahnya siang tuh tetap harus semangat gitu ya. Kepaksa gitu ya, harus semangat mau nggak mau gitu. Oke, teman-teman, sambil tunggu teman-teman presensi gitu ya, karena ada beberapa yang baru join dan masih proses presensi nih, teman-teman. Nanti kalau misalkan ada kendala di Amikom One-nya gitu ya, teman-teman mau presensi manual boleh. Nanti silahkan tuliskan NPM-nya di chat, nanti saya masukkan manual presensinya gitu. Jadi opsional, bebas gitu ya. Oke, kita ketemu lagi nih teman-teman. Berarti ini sesi yang ketiga ini ya. Pertemuan ketiga kita di pemrograman lanjut. Semoga nggak bosan dengan saya gitu ya. Belum maksudnya gitu. Nah, hari ini teman-teman ceritanya gitu ya. Karena ini kita ketemu di teori gitu ya. Jadi hari ini saya akan banyak cerita lagi. Sama seperti minggu pertama gitu ya. Kita akan bahas tentang basic CRUD, teman-teman. Jadi kenapa sih ini penting perlu kita bahas gitu ya. Sekaligus nanti kita akan overview sedikit terkait dengan aplikasi nih, teman-teman. Jadi kan ceritanya nih di pemrograman lanjut gitu ya. Kan goal kita kan develop aplikasi. Nah, nanti kita akan mengarah ke sana juga gitu ya. Cuman start untuk developnya belum, teman-teman. Karena kita masih on progress, kan teman-teman juga masih on progress SBD dan macam-macam gitu ya. Jadi kita developnya nanti kemungkinan setelah UTS, bukan sekarang, cuman kita prepare dulu nih teman-teman, biar nanti tuh jalannya nggak maraton gitu loh teman-teman. Maksudnya nggak langsung suruh lari cepat gitu ya. Jadi kita pelan-pelan nanti ada step-stepnya. Harapannya sih semuanya bisa maksimal. Kan pengennya gitu, biar satu kelas tuh A semua gitu. Gitu ya. Oke, kayaknya sudah presensi semua kan teman-teman. Nah, sementara presensi saya close dulu gitu ya. Nanti kalau misalkan ada yang belum presensi, saya buka lagi teman-teman. Nanti diingatkan saja. Oh iya, ngomong-ngomong, kita praktikumnya jadi pindah ya teman-teman ya. Kemarin saya sempat komunikasi dengan Bagja nih gitu ya. Karena cuma nanti gini teman, kan praktikum kita harusnya kan hari Jumat jam 7 nih. Kemudian kemarin kan teman-teman request untuk pindah jadwal atau ke hari lain dan jam lain gitu ya. Dan kemarin Bagja konfirm ke saya itu hari Kamis jam 8.50. Nah, pas jam itu sih saya kosong teman-teman. Jadi kita bisa ganti. Hanya nanti teman-teman asisten cuman bisa mendampingi via grup nih teman-teman. Sementara ini gitu ya. Nanti setelah UTS akan saya coba lobby lagi. Maksudnya supaya bisa join ke Google Meet. Karena kebetulan ada jadwal praktikum yang menggunakan jam dan hari yang sama. Ya, karena asistennya minimalis cuman 4 orang aja. Kan nggak mungkin membelah diri teman-teman. Atau ikut 2 Zoom gitu kan, 2 Google Meet gitu, bayangkan coba otaknya suruh membelah diri kan nggak mungkin nih gitu ya. Jadinya nanti selama kita pasti bisa dihandle, cuman mereka tetap standby di grup teman-teman. Standby di WhatsApp grup gitu ya. Kalau misalkan ada kendala nanti teman-teman bisa broadcast ke sana, nanti teman-teman asisten bisa handle. Gitu sih. Jadi kita tetap pindah hari Kamis jam 8.50, cuman teman-teman asisten hanya bisa standby via grup. Gitu. Gitu ya. Atau kita mau Jumat aja jam 7 gitu. Ini lumayan loh. Kuliah praktikum gitu ya. Nyawanya masih on progress gitu ya. Masih loading. Tahu-tahu nanti temennya nyampe mana sambil kuliah tidur lagi. Apalagi kalau error ya. Udah jam 7 pagi error lagi. Belum sarapan lagi gitu ya. Nanti kita pindah aja teman-teman. Yang nyamannya teman-teman gitu ya. Hari Kamis jam 8.50. Kita gunakan jam itu. Nanti kalau ada kendala, saya nggak bisa handle nih teman-teman. Karena kendalanya mungkin nggak cuma satu mahasiswa gitu ya. Jadi kalau misalkan kendalanya berbarengan nih banyak gitu ya. Ada beberapa yang langsung confirm ke grup, nanti bisa dihandle sama teman-teman asisten. Gitu. Kesepakatannya begitu gitu ya. Ini ngomong-ngomong sudah pada sarapan? Sudah pada makan siang? Sampun. Oh sudah. Dari tadi ngapain? Bukannya ini jam pertama ya?
Belum makan siang, Bu, maksudnya. Hah? Jam ketiga berarti, Bu. Jam Jam terakhir, Bu. Jam terakhir untuk hari ini. jam terakhir. Jam terakhir untuk hari ini. Besok masih ada lagi maksudnya. Masih, iya. Masih bertempur lagi. Ya nggak apa-apa ini. Hari Senin tuh sampai jam 3 gitu loh, biar kelihatannya mahasiswa banget gitu ya. Senin tuh niat banget kuliahnya sampai sore. Oke, jadi langsung aja teman-teman ya. Mungkin hari ini nggak semua teman-teman bisa join karena ada beberapa yang tadi pagi sempat konfirm ke saya sih teman-teman, sempat PM ke saya gitu ya, karena ada beberapa yang jadwal vaksin, kemudian ada beberapa yang izin karena ada agenda apa, saya lupa gitu ya. Pokoknya gitulah. Akhirnya mungkin hari ini nggak bisa join di Google Meet semua. Cuman nanti kita ada recordnya seperti biasa teman-teman. Jadi kalau misalkan ada kendala, recordnya bisa saya share di grup gitu ya, teman-teman bisa cek di sana. Oke, kita kembali lagi gitu ya. Ini berasa kayak burung nggak sih teman-teman? Saya ngomong terus dari tadi. Ini sudah sesi ketiga. Sama gitu ya. Oke, di materi ini teman-teman kita akan bahas basic CRUD gitu ya. Sebenarnya basic CRUD sendiri sih kalau menurut saya teman-teman sudah paham sekali gitu ya. Karena ada beberapa yang SMK dan pasti sudah pernah buat aplikasi serupa gitu ya, entah itu platformnya desktop, entah itu platformnya web atau mobile gitu ya, tapi setidaknya teman-teman sudah pernah mendevelop sebuah aplikasi di bidangnya masing-masing gitu ya. Nah, hari ini kita review aja teman-teman, jadi teman-teman yang kemarin masih belum tahu nih CRUD itu seperti apa sih dan kenapa perlu kita bahas dulu nih sekarang nih, padahal kan kita belum mulai nih develop aplikasinya nih, baru basic nih, tapi kenapa sih harus kita bahas dulu gitu ya. Hari ini kita diskusikan teman-teman gitu ya, akan saya kenalkan nih tentang CRUD-nya gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada kendala atau ada yang mau ditanyakan, silahkan disampaikan aja. Oke, terkait dengan basic CRUD nih teman-teman. Jadi seperti akronimnya gitu ya, yang namanya CRUD. Jadi ini pasti yang programmer sudah hafal sekali. CRUD itu pasti create, read, update, dan delete. Ya, jadi akronim dari itu gitu ya. Karena panjang, create, read, update, delete, kadang kepleset juga tuh akhirnya disingkat jadi CRUD gitu ya. Jadi supaya gampang penyebutannya. Nah, CRUD ini teman-teman sebenarnya adalah fungsi utama yang diimplementasikan dalam sebuah aplikasi. Di mana aplikasi itu berkaitan dengan data gitu teman. Maksudnya tidak hanya sekadar aplikasi biasa gitu ya, tapi aplikasi itu terkait dengan data, terkait dengan informasi, sehingga kesimpulannya kalau kita ada data, ada informasi, berarti ada database-nya. Rata-rata seperti itu gitu ya. Nah, kalau saya gambarkan teman-teman secara hierarki gitu ya, sebenarnya database itu kalau ngomongin database di SBD gitu ya teman-teman ya, mungkin sudah dicontohkan oleh dosen pengampu teman-teman. Database itu kan banyak sekali nih teman-teman, teknologinya juga banyak gitu ya, ada SQL database, ada teknologi NoSQL database gitu ya, kemudian jenis DBMS-nya juga macam-macam gitu ya, contohnya yang saya masukkan di sini teman-teman, ini ada Oracle, ada SQL Server, yang teman-teman pelajari di SBD gitu ya, kemudian ada MySQL dan lain sebagainya, karena masih banyak sekali teman-teman, ada Postgre, ada MariaDB gitu ya, versi free-nya dari MySQL, karena MySQL sekarang sudah bayar toh gitu ya. Nah, ada versi free-nya. Kemudian ada Access nih teman-teman, Access juga salah satu DBMS juga gitu ya. Teknologi SQL juga. Kemudian kalau yang no SQL ada MongoDB yang biasanya dipakai. Nah, benar. MongoDB itu no SQL yang paling banyak dipakai gitu ya. Kalau menurut saya sih gitu ya. Karena paling enak nih teman-teman dipakainya. Dokumentasinya banyak, tutorialnya banyak ini ya, jadi kita tuh nggak ada kendala. Nanti teman-teman akan dapat di mata kuliah basis data lanjut, NoSQL database gitu. Karena ada perbedaan konsep nih teman-teman. Cuman karena sekarang teman-teman masih awal gitu ya, kita harus pahami dulu teman-teman teknologi database versi SQL. Kenapa? Karena ada plus minusnya nih teman-teman, antara SQL dengan NoSQL. Jadi belum tentu itu, walaupun NoSQL ini teknologi database baru, belum tentu dia lebih baik dibanding SQL. Karena tergantung case apa yang kita tangani, teman-teman. Jadi ada sebuah kasus yang kesimpulannya ya kita harus pakai SQL, ada kasus yang kesimpulannya menggunakan NoSQL. Jadi kasusnya beda-beda gitu. Ceritanya begitu gitu ya. Nah, kita kembali lagi, jadi ngomongin database ngomong-ngomong. Kalau saya gambarkan hierarki itu kayak gini teman-teman.
Jadi sampelnya itu kan saya ngambil database yang teman-teman gunakan di SBD gitu ya. SQL Server, kemudian ada CRUD-nya teman-teman. Ada create atau insert gitu ya. Kemudian ada read. Kalau kita hubungkan dengan database berarti ada query select gitu ya. Kemudian ada update dan juga ada delete. Nah, kalau kita baca dari namanya aja teman-teman, itu teman-teman pasti sudah paham nih. Yang namanya create itu kan berarti kita buat sesuatu nih. Entah itu kita buat tabelnya, entah itu kita buat function, trigger, view gitu ya teman-teman ya. Store prosedur, atau kita nambahin data nih, kita create data, kemudian kita tambahkan nih ke dalam tabel kita. Itu kalau kita ngomongin create nih, ya. Nah, kalau read itu kan berarti baca data nih, gitu ya. Berarti kita membaca sebuah data atau sebuah informasi yang disajikan oleh aplikasi, gitu ya, dari database. Nah, untuk update ya sama, teman-teman. Update kan berarti kita ubah data, gitu ya. Kemudian untuk delete, kita hapus nih datanya nih. Jadi penyebutannya sama lah, logikanya sama dengan namanya gitu ya. Jadi itu gambaran sekilasnya dari CRUD, teman-teman. Oke, nah kalau saya detailkan nih teman-teman, contohnya seperti ini. Karena ada beberapa fungsi di CRUD itu yang nggak bisa semata-mata kita implementasikan dulu. Kayak insert gitu teman-teman. Ya sudah, kita mau nambahin data nih, ya sudah pakai insert selesai. Pakai create gitu ya teman-teman ya, kita nambahin data baru. Nah, tapi ada satu proses di mana di CRUD itu harus ada rule-nya teman-teman. Maksudnya dia punya rule nih, nggak bisa nih data ini kita update gitu aja gitu ya, atau kita hapus gitu aja nih nggak bisa nih. Harus ada aturan yang harus kita penuhi dulu, gitu ya. Nah, contohnya ya teman-teman, kita bahas satu persatu gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin create seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya, kalau kaitannya dengan data, berarti kita berbicara penambahan data. Kita nambahin data baru nih. Ada mahasiswa baru nih, berarti kita nambahin data gitu ya. Nah, itu berarti kita menjalankan fungsi create nih, teman-teman. Ya. Nah, maka fungsi create ini kalau dikaitkan dengan data, dia disebut sebagai fungsi insert. Makanya teman-teman di SQL yang sudah pernah otak-atik gitu ya, sudah berkutat dengan SQL ceritanya gitu ya. Itu teman-teman kenal dengan query insert. Nah, yang belum tenang aja gitu ya. Ini pokoknya ceritanya begitu dulu. Gitu. Nanti implementasinya teman-teman akan dapat di SBD, tenang aja gitu ya. Nah, kemudian untuk read teman-teman seperti yang tadi saya cerita gitu ya. Read itu kan artinya kita baca data nih teman-teman. Tapi nggak hanya sekedar baca nih teman-teman. Kita juga bisa melakukan fungsi yang lain. Misalkan kita mau filtering data deh. Misalkan saya mau filter nih mahasiswa yang prodinya informatika tok. Ya. Kan kalau kita nampilin semua data mahasiswa di Amikom bisa ratusan ribu record gitu ya. Karena mulai dari awal pertama kali mahasiswa sampai sekarang kan udah banyak sekali teman-teman. Nah makanya kita filter nih. Misalkan saya mau cari nih teman-teman mahasiswa yang jurusan prodi informatika angkatan 2020 misalkan. Maka di situ akan difilter nih teman-teman. Berdasarkan kategori atau syarat yang kita berikan. Atau kita mau search nih langsung gitu ya. Misalkan Rakan dia Raka nih NIM-nya sekian dia langsung kita cari nih datanya langsung muncul. Ya. Atau misalkan kita ngambil sampel yang lain teman-teman pengen cari nih info kampus gitu ya. Di web Amikom misalkan. Kan nggak mungkin tuh teman-teman kita next atau kita preview terus gitu sampai kita nemu berita yang kita inginkan, kan nggak efisien sekali. Maka di fungsi read itu juga termasuk fungsi search sesuai dengan keyword yang kita berikan ya untuk menemukan data atau informasi yang kita butuhkan gitu, ceritanya begitu gitu ya. Nah ini nanti create dan read teman-teman ini akan teman-teman implementasikan di SBD semester ini. Cuman nggak langsung mungkin ya teman-teman ya, karena di segmen yang pertama itu teman-teman analisa data dulu, baru nanti implementasi ke basis datanya. Nah, kalau create dan read teman-teman, ini ketika kita implementasikan di aplikasi gitu ya, itu nggak terlalu ada masalah teman-teman. Nah, yang perlu kita cermati adalah fungsi update dan delete, terutama delete teman-teman. Karena delete ini ada kalanya fatal sekali gitu ya, efek sampingnya kalau ya udah kita kasih ya udah pokoknya ada fungsi delete selesai gitu. Karena dua ini tuh lumayan krusial gitu ya teman-teman ya. Jadi contohnya gini teman, kalau kita bicara update dulu deh, nanti delete saya jelasin gitu ya. Jadi ketika kita
menambahkan sebuah fungsi di aplikasi kita untuk fasilitas gitu ya, fasilitas untuk mengubah sebuah data gitu ya, maka kita harus peta dulu nih teman-teman, siapa sih yang bisa mengubah datanya dan data yang bisa diubah ini apa saja. Kenapa seperti itu teman-teman? Karena takutnya nanti ada semacam apa ya namanya ya, kayak kecurangan gitu loh teman-teman. Jadi kenapa sih data itu nggak bisa, pokoknya saya butuh fungsi update ya sudah teman-teman sediakan fungsi update selesai. Nggak kayak gitu teman-teman. Jadi kayak misalkan teman-teman buka web Amikom deh, kan di datanya teman-teman itu ada beberapa data yang bisa kita modif, bisa kita update gitu ya, ada data yang nggak bisa kita update. Nah contohnya kayak gitu teman-teman. Jadi di bagian update ini kita harus cek dulu nih data kita, data yang mau diubah itu seperti apa, penting nggak sih? Kemudian semua datanya bisa kita ubah atau hanya field-field tertentu saja? Kita harus cek dulu nih. Karena kalau nggak kayak gitu teman-teman, nanti ya itu kesalahannya bisa fatal gitu ya. Yang harusnya datanya valid jadi nggak valid nih. Karena yang mengubah data adalah end user. Oke, saya izin sebentar teman-teman, ada telepon sebentar. Oke, maaf ya teman ya. Tadi ada telepon. Karena ini sebenarnya sambil instalasi ulang, bukan instalasi ulang deh, instalasi aplikasi di Sub Jogja nih teman-teman. Di sambil monitor ke sana gitu ya. Makanya ada kendala sedikit. Oke, kita lanjutkan lagi nih. Tadi ceritanya sampai apa? Saya lupa ini. Sampai update yang apa? Yang ini ya teman-teman ya. Jadi tadi ketika kita berbicara update, seperti yang tadi saya sampaikan, nggak semua data bisa kita ubah nih teman-teman. Jadi ada beberapa yang bisa kita ubah, ada beberapa yang enggak nih, tergantung rule yang diberikan oleh instansi tersebut gitu ya, atau kebutuhan dari aplikasinya. Gitu. Itu untuk fungsi update gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya data nih, contohnya apa ya? Data barang deh teman-teman. Kalau kita ngomongin point of sale, kan tadi contohnya Amikom nih. Di web Amikom kan datanya teman-teman ada beberapa yang bisa dihapus, bisa diubah, ada yang enggak nih gitu ya. Nah, itu sampelnya teman-teman. Kalau contoh yang lain ya sama nih. Kalau kita ngomongin aplikasi penjualan ya teman-teman. Kan kemarin ceritanya contohnya kan retail tuh gitu ya. Nah, di aplikasi penjualan tuh teman-teman ada beberapa data yang bisa diubah oleh kasir. Ada beberapa data yang nggak bisa diubah oleh kasir. Jadi contohnya deh teman-teman. Transaksi penjualan. Saya beli nih di supermarket gitu ya. Kemudian udah selesai nih, udah saya bayar, saya pulang kan teman-teman, sudah selesai. Nah, transaksi yang saya lakukan itu nggak boleh diubah teman-teman. Kalau diubah, ini bisa dimonopoli loh teman-teman. Misalkan nih, saya belanjanya habis 300.000 misalkan gitu ya. Nah, dia bisa update nih teman-teman. Bisa diupdate jadi cuman 200.000. Kan bisa jadi kayak gitu teman-teman. Makanya ada data yang boleh kita update, ada data yang nggak boleh kita update. Karena nanti efeknya tuh lumayan fatal juga deh teman-teman ya. Nah, kayak data medis deh teman-teman. Hari ini teman-teman periksa nih, sakitnya misalkan apa ya, flu deh, bukan COVID ya, flu gitu ya. Kita positif thinking loh teman-teman. Misalkan teman-teman sakitnya flu nih, udah selesai nih teman-teman, udah sampai ngambil obat, sudah teman-teman pulang gitu ya. Nah, berarti penyakit yang teman-teman derita itu nggak boleh lagi diubah teman-teman. Ya kalau flu ya harus flu gitu ya, nggak boleh jadi misalkan jadi pusing ya, jadi anemia, jadi tipes misalkan, kan nggak mungkin, nggak boleh gitu ya. Nah itu salah satu sampelnya, kita harus hati-hati dengan fungsi update gitu. Terus
Nah, create update sudah. Sekarang delete, teman-teman. Nah, delete ini sama nih teman-teman, kayak si fungsi update gitu ya. Ada beberapa data yang bisa kita hapus, ada beberapa data yang nggak boleh kita hapus. Makanya kalau istilah di programming teman-teman, ada dua istilah untuk statement delete gitu ya. Jadi ketika kita ngomongin pernyataan delete di dalam aplikasi itu ada dua makna teman-teman. Ada soft delete, ada hard delete. Nah, kalau soft delete itu teman-teman, dia cuman mengubah statusnya aja. Jadi misalkan yang awalnya status mahasiswanya aktif gitu ya, jadi tidak aktif. Atau misalkan barang nih gitu ya, dia misalkan statusnya terhapus dan lain sebagainya. Jadi dia secara sistem, dia sebenarnya menjalankan fungsi update, bukan menjalankan fungsi delete. Jadi ketika kita cari recordnya teman-teman, itu masih ada. Nah itu kalau soft delete. Ya, jadi banyak sekali teman-teman data yang nggak boleh kita hapus tuh banyak. Data medis, pendidikan teman-teman gitu ya. Jadi selama di Amikom tuh kuliahnya apa aja. Bayangkan loh, udah capek-capek kuliah gitu ya kemarin, ternyata bisa dihapus mata kuliahnya. Gimana coba? Transkripnya gitu ya, yang harusnya sudah 100 SKS gitu ya, karena bisa dihapus nih mata kuliahnya nih gitu ya. Jadi cuma 80 SKS. Kira-kira fatal nggak sih teman-teman? Nah, contohnya kayak gitu. Jadi medical, akademik gitu ya teman-teman ya. Itu biasanya memang satu data yang kita harus concern sekali mekanisme delete-nya seperti apa. Nggak cuman itu aja sih, data penjualan gitu ya. Data macam-macam lah teman-teman. Transaksi-transaksi itu biasanya hanya diperbolehkan soft delete dengan catatan tertentu. Tapi rata-rata tidak diizinkan untuk dihapus sekalipun dengan soft delete. Nah, biasanya kalau untuk menghapus data tuh prosedurnya banyak nih teman-teman. Prosedurnya panjang gitu ya. Itu biasanya untuk data-data krusial tuh seperti itu. Nah, ada juga nih hard delete nih teman-teman. Kalau soft delete kan tadi cuma ganti statusnya aja nih. Yang awalnya aktif jadi tidak aktif gitu ya. Yang awalnya enable jadi disable nih. Nah, kalau hard delete ini teman-teman, sebelum kita implementasi sistem ini, sebelum kita mengimplementasi fungsi ini, kita harus cek dulu datanya boleh kita lakukan hard delete apa tidak gitu ya. Karena hard delete itu menghilangkan histori. Jadi misalkan teman-teman hapus nih, siapa ya, Maulida deh misalkan, Maulidan deh misalkan. Data mahasiswanya saya hapus nih, ya berarti recordnya hilang. Semua proses yang terjadi selama di Apicom dari semester 1, dari penerimaan mahasiswa baru gitu ya, sampai jadi mahasiswa, sampai dengan mata kuliah yang pernah ditempuh dan lain sebagainya itu hilang semua. Karena recordnya, catatannya itu hilang semua. Secara permanen teman-teman, kita nggak bisa balikin lagi. Kecuali kita punya backup ya. Jadi kita punya backup database, kita mungkin masih bisa menyelamatkan beberapa data. Tapi enggak 100%, tidak menjamin 100% datanya itu bisa kembali sempurna. Tergantung dia backupnya dari kapan nih. Jadi misalkan backupnya kemarin teman-teman, sekarang saya nambahin data nih tentang Mauliden misalkan. Kan kehapus nih, berarti kan hilang semua. Nah yang bisa saya kembalikan hanya data kemarin aja. Yang sekarang ini harus saya input ulang. Kalau datanya ada. Kalau datanya nggak ada ya sudah, wassalam gitu ya. Nah, mau nggak mau ya itu gitu. Nah, itu ceritanya kayak gitu, teman-teman. Jadi proses update dan delete itu perlu kita cermati banget gitu ya. Ketika diimplementasikan dalam aplikasi itu prosesnya seperti apa nih? Nah, itulah yang teman-teman analisa di SPD juga. Mana sih data yang penting, mana sih data yang jadi concern kita untuk di-keep gitu ya, teman-teman ya. Nggak boleh diotak-atik misalkan. Itu nanti teman-teman pelajari di SPD. Ya lumayan meringankan saya ngoceh gitu ya, karena sudah dijelaskan oleh dosen SPD gitu ceritanya teman-teman. Nah untuk fungsi CRUD kira-kira bisa dipahami kah, atau awalnya cerah jadi suram gitu ya, karena bingung maksudnya apa gitu. Masih bisa ditangkap sih Bu. Masih ya, oke bagus, Masih aman. masih aman. Nyawa masih aman ya berarti ya. Alhamdulillah masih. Alhamdulillah masih. Ini yang penting nyawanya dulu gitu ya. Nanti kalau hilang kan repot gitu ya. Nah, itu dia teman-teman. Kalau untuk CRUD sih kurang lebih seperti itulah teman-teman. Nah, kalau yang ini teman-teman, ini keuntungan gitu ya. Jadi kenapa sih CRUD penting ketika kita berbicara aplikasi gitu ya.
contohnya apa sih aplikasi yang ada CRUD-nya gitu ya. Jadi salah satu contoh aplikasi yang simpel aja teman-teman, kayak presensinya teman-teman. Kalau saya buka gitu ya. Di aplikasi presensi teman-teman nih, ini CRUD-nya full loh teman-teman. Kita bisa nambahin data, teman-teman bisa insert data mahasiswa yang presensi gitu ya. Kita bisa hapus nih teman-teman, misalkan Sigit nih, NIM-nya kan harusnya 3329 nih. Salah nginput ya, 3359 misalkan. Pas di enter kan namanya orang lain nih teman-teman. Nah, maka ada mekanisme untuk menghapus. Nah, cuman yang di sini teman-teman yang dilakukan adalah hard delete, bukan soft delete gitu ya. Jadi dia yang bisa dilakukan adalah hard delete. Ketika dihapus ya sudah historinya hilang. Pada saat presensinya berlangsung. Kalau presensinya sudah selesai, nggak bisa dilakukan delete. Jadi semua recordnya ya sudah, ini mahasiswanya di 53 ya sudah apa adanya segitu. Gitu ya. Nah, kemudian ini ada update teman-teman. Jadi kalau misalkan saya pengen nambahin nih, oh, ada yang lupa nih, saya tambahin lagi, maka bisa saya lakukan update di sini. Ya, jadi full ya teman-teman ya. Kita bisa baca datanya, bisa kita tambahin data mahasiswa baru yang presensi gitu ya. Kita bisa hapus, bisa update gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi aplikasi yang simple itu CRUD-nya juga full teman-teman. Karena memang rata-rata aplikasi itu pasti ada CRUD-nya gitu ya. Cuman update dan delete-nya itu sesuai yang tadi saya bilang gitu ya, karena nggak bisa langsung tiba-tiba diimplementasikan sesuai dengan rule yang diberikan gitu. Nah, kalau balik lagi nih teman-teman, pentingnya apa sih CRUD itu, kenapa sih harus kita bahas, apalagi teman-teman yang memang baru di pemrograman gitu ya, kenapa sih fungsi ini penting gitu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama teman-teman, dengan adanya CRUD ini, maka program yang teman-teman hasilkan itu dia akan berfungsi secara penuh teman-teman. Jadi dia powerful teman-teman. Kenapa? Karena end user itu nggak cuman sekadar melihat data tok gitu ya teman-teman ya, tapi bisa melakukan pengolahan di sana. Entah itu bisa tambah, entah itu bisa diubah datanya, entah itu bisa dihapus gitu ya, sesuai dengan kebutuhan dari end usernya gitu ya. Kemudian teman-teman, kalau kita ngomongin CRUD di aplikasi gitu ya, pasti ada kaitannya sama back end programmer sih, cuman lebih cenderungnya back end gitu ya. Jadi kalau kita ngomong CRUD itu teman-teman develop system ya, tidak lepas dari programmer. Nah, programmer itu pasti sudah jodohnya itu sama CRUD lah teman-teman gitu ya. Jadi kalau kita bikin apps tuh pasti ada CRUD-nya lah. Ya, makanya ini nggak bisa dipisahkan dari pekerjaan seorang programmer teman-teman. Kemudian yang terakhir, yang nomor 3 nih teman-teman, UI juga pakai CRUD. UI dalam artian di sini teman, jadi CRUD yang di atas ini kecenderungannya lebih ke database administrator gitu ya, yang kita bisa langsung modif via tools di database-nya gitu ya. Kalau yang di sini teman-teman lebih ke end user gitu ya. Jadi melalui end user itu, melalui interface gitu ya, interface dari aplikasinya, end user itu bisa melakukan pengolahan data. Ya, jadi user interface di sini juga menggunakan CRUD. Maksudnya seperti itu gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman, CRUD itu memang penting sekali gitu ya. Kalau kita ngomongin aplikasi, minimal ada 4 komponen ini yang harus tersedia di dalam aplikasi. Begitu ceritanya gitu ya. Nah, ini kesimpulannya sih teman-teman. Jadi nanti gitu ya, aplikasi yang akan kita develop teman-teman supaya bisa berfungsi secara maksimal gitu ya, maka fungsi CRUD ini akan ada di aplikasi yang akan kita develop gitu ya. Create, read, update, delete semuanya full teman-teman. Cuma nanti untuk update dan delete kita akan analisa dulu gitu ya, mana yang bisa di-update, mana yang bisa di-delete gitu ya. Hard delete atau soft delete gitu ya. Itu nanti akan kita analisa dulu sebelum kita implementasikan di dalam aplikasi. Oke, kemudian nanti karena ada satu pattern nih teman-teman yang akan kita implementasikan, cuman saya belum tahu gitu ya patternnya mau apa. Kalau pattern basic kita bisa pakai MVC gitu ya, cuman kalau misalkan teman-teman pengen yang lebih high end lagi, ada pattern yang lain, ada MVVP, cuman ya implementasinya rada mumet gitu ya, karena dia dari sisi coding sih sudah clean code teman-teman, cuman
ya itulah gitu ya. Ibaratnya tuh kita mau lewat jalan tuh pintunya banyak gitu ya. Karena memang lebih secure gitu ya teman-teman ya. Hanya prosesnya lebih rumit. Cuman kalau nanti kita lebih nyaman menggunakan basic, kita pakai MVC, sehingga nanti pada saat teman-teman web apps pakai CI, pakai Laravel, nggak ada masalah gitu ya, karena basicnya sama, kita bisa gunakan MVC untuk pattern codingnya. Karena desain pattern tuh banyak gitu ya teman-teman ya. Nanti saya cerita deh desain pattern tuh kayak apa gitu. Ya pokoknya itu dulu, cerita aja dulu gitu ya, biar nggak mumet gitu ya. Nah itu nanti teman-teman kayak gitu. Jadi CRUD ini karena terkait dengan database teman-teman, terkait dengan data gitu ya. Kalau kita berbicara OOP, Object Oriented Programming, yang sudah teman-teman pelajari di pemrograman dasar ya, kan sudah mastah semua tuh ini OOP itu sudah di luar kepala kan, benar nggak sih? Insya Allah, Bu. Insya Insya Allah ya. Allah. Ini di luar kepalanya ada 2 arti loh ini. Benar-benar paham banget nih. Yang satu hilang semua gitu. Yang satu ngeblank. Nah itu masalahnya gitu. Kan ada 2 makna gitu. Nah nanti kita review lah teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ada kendala gitu ya, nanti kita review dulu sebelum kita full OOP untuk aplikasi. Jadi tenang aja, pokoknya kita santai aja teman-teman. Karena pada dasarnya sebenarnya ketika kita nemu celahnya tuh sebenarnya OOP itu simpel teman-teman. Oh ternyata tuh kayak gitu loh. Kemarin kenapa bulat gitu ya. Nah ya kayak gitulah. Memang seninya pemrograman gitu teman-teman. Kadang memang kita tersesat dulu gitu ya supaya menemukan jalan yang benar. Ya. Kalau tersesat tidak menemukan jalan yang benar ya gitulah ceritanya gitu ya. Berarti memang harus menemukan jalan yang benar gitu. Gitu. Nanti kita review lah teman-teman kalau misalkan ada yang belum paham, nanti kita review dulu OOP-nya ya. Pokoknya pilarnya OOP teman-teman, desain pattern apapun pilarnya ada 3 teman-teman. Enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme. Kuncinya 3 ini. Ini 3 ini oke. Pattern apapun sebenarnya oke. Cuman memang perlu kenalan aja sih teman-teman. Perlu waktu untuk mengenal karakter si pattern ini tuh karakternya gimana sih. Karena pada dasarnya kuncinya 3 pilar ini. Gitu. Makanya nanti kita slow aja. Pelan-pelan tapi nyampe gitu ya. Daripada kita maraton nggak nyampe-nyampe kan sesat tuh malamnya. Oke, ini kurang lebih CRUD kayak gini teman-teman. Basic CRUD nanti yang akan kita implementasikan ketika kita develop aplikasi gitu ya. Jadi kalau dari cerita kan gampang dong. Cuman create update deh tuh cuman 4 tuh teman-teman. Kan gampang deh bikin develop aplikasi tuh semudah itu, semudah ngomong, andekan gitu. Andaikan semudah kita ngomong jadi aplikasinya itu enak banget. Oke, nggak ada yang tanyakan tuh, kayaknya masih bisa dipahami lah teman-teman gitu ya untuk basic CRUD. Tanya Bu, buat yang tapi bukan CRUD, desain pattern boleh Bu? Boleh Rakan. Gini, misalnya desain patternnya itu anak-anak beda-beda sesuai dengan mereka maunya apa gitu, bisa nggak Bu? Bisa, boleh. Oke. Saya pengen nyoba selain MVC soalnya. Oh boleh. Makanya kan itu kan desain, kalau yang MVC itu kan desain pattern untuk implementasi apps-nya aja, Rakan. Ya, ya. Kan desain pattern kan banyak banget toh. Ada pada saat kita testing, kan ada desain patternnya tuh. Ada pas pada saat kita develop dari awal sampai nanti kita develop aplikasi ada desainnya. Yang penting goal-nya nanti tuh kita clean code. Oh, oke. Gitu. Nah, yang teman-teman yang lain nggak usah dipikirin itu apa ya. Pokoknya itu gitu ya. Sekarang cerita dulu aja teman. Yang penting tahu gitu. Nanti kita step-stepnya akan saya arahkan ke sana teman. Jadi gimana caranya kita membuat kode program, membuat program sih pada dasarnya. Tapi kodenya itu bersih gitu teman. Jadi nggak ada, diharapkan tidak ada pengulangan fungsi yang sama. Jadi clean semuanya. Ya, jadi kalau misalkan kita sudah punya fungsi untuk read data mahasiswa nih, ya sudah fungsi itu siapapun yang butuh fungsi itu ya tinggal akses aja. Jadi kita clean code kayak gitu teman-teman. Nanti baris kodenya teman-teman itu nanti lebih sedikit dibandingkan kita duplikasi gitu ya teman-teman ya. Misalkan nih si form A kayak kemarin gitu ya, form 1 butuh read data mahasiswa, kita bikin fungsi. Terus nanti di form 2 butuh lagi nih read data mahasiswa, kita bikin fungsi lagi. Nah itu kan nanti jadinya double teman-teman. Prosesnya makin lama lagi gitu ya, karena
Ya memang sih kalau dari sisi developnya kan tinggal kopas selesai gitu ya. Tapi dari sisi baris kode itu jadi panjang sekali teman-teman. Banyak duplikasi gitu ya. Makan waktu juga, testing juga. Karena kalau misalkan teman-teman menerapkan clean code, satu fungsi dipakai oleh semua gitu ya. Satu untuk semua gitu ya. Nah itu testingnya gampang nih. Kalau error satu pasti error semua. Tapi kalau satu benar, yang lainnya pasti benar. Gitu. Jadi itu salah satu clean code gitu ya. Nah, nanti kita akan implementasikan juga teman-teman. Pokoknya sekarang cerita dulu gitu ya. Nanti developnya step by step. Nah, karena kita bahas sedikit tentang aplikasi ini teman-teman gitu ya, yang akan teman-teman develop. Jadi minggu ini teman-teman, start mulai minggu ini, supaya nanti kita nggak jalannya tuh nggak terlalu cepat nih teman-teman. Apalagi kan kayaknya beban semester 3 tuh lumayan berat Kak. Mata kuliahnya 4 SKS gitu ya, banyak lagi gitu ya. Nah, supaya nanti nggak double-double nih teman-teman dengan mata kuliah yang lain gitu ya. Maksudnya kita bisa nyuri start dulu teman-teman. Jadi di awal ini, mulai minggu ini, nanti kita mulai, oh ya sebentar. Kan ini ceritanya, kalian kan belum pernah ketemu nih. Dari awal kan online ya kan? Belum pernah kuliah bareng. Kira-kira aplikasinya nanti mau dibuat sendiri-sendiri atau kelompok? Fleksibel, Bu. Fleksibel, Bu. Kalau Raka Bu, tidak ada masalah gitu ya. Bu, Gimana aku Karen? nyampe ini deh. Si Raka biar sendiri, yang lain kelompok aja nggak apa-apa kok Bu, ikhlas Bu. Oh ya, nggak Single masalah, nggak fighter. masalah. Saya dulu di sekolah gitu kok, Bu. Oh iya kan kerja sama, yang satu kerja yang lain sama. Gimana sih? Itu kan teamwork gitu ya. Yang satu kerja yang lain sama. Tapi terkesan diskriminasi ke Raka sih Bu. Tapi kalau Raka dimasukin ke kelompok, malah dia sendiri Bu yang buat Bu. Sama aja Bu. Sama gitu ya. Nah itu definisi kerjasama ya sebenarnya gitu. Yang satu kerja yang lain sama gitu ya. Enggak lah teman-teman. Berarti nanti apa namanya, kalau dibuat tim oke nggak sih teman-teman? Maksudnya teman-teman masih bisa komunikasi dengan baik dengan teman-teman yang lain nggak sih? Masih Bu. Oke, berarti Bagja siap gitu ya bikin kelompok. Nah nanti gini teman-teman, berarti kita putuskan kelompok gitu ya. Kelompok satu kelompok 4 sampai 5 orang lah teman-teman, maksimal 5 orang lah gitu ya. Mau sendiri boleh, berdua, duet gitu boleh gitu ya. Triplet boleh, 4 boleh, 5 boleh, maksimal 5 lah gitu ya. Soalnya kalau makin banyak nanti makin ribet nih teman-teman. Banyak kepala tuh biasanya idenya makin banyak lagi ya. Nah, implementasinya yang mumet gitu ya. Jadi 5 orang aja kayaknya cukup. Nanti ada satu yang jadi leader, satu handle database, satu handle UI, yang dua nanti back end gitu ya. Karena back end kalau sendiri ya bisa stres gitu ya. Kalau berdua kan walaupun tidak ada solusi paling nggak ada yang diajak ngomong gitu ya. Biasanya kayak gitu gitu. Pengalaman gitu ya. Jadi kayaknya 5 orang cukup sih teman-teman. Gimana Pak? Satu kelompok yang 6 orang. Itu sebentar, SPD sudah bentuk kelompok belum sih Bagja? SPD belum ya? Yang sudah apa Bagja? Baru 2 ya? Oke, karena 2 mata kuliah itu sih rada susah kalau kita gabungkan dengan PL gitu ya. Berarti 5, ada satu yang 6 gitu ya? Oke. Oh, boleh. Boleh. Nah, berarti Bagja ini kelompoknya ditentukan Bagja ya berarti ya? Oke. Heeh. Benar. Bisa disatroni kosannya gitu ya. Berasa kriminal banget sih otaknya gitu ya. Benar sih, saya setuju. Cuma nanti gini, Mbak Jack, komposisinya gitu ya, selain
sudah ditentukan tadi, nanti kan karena kan kalau kita develop apps itu nggak sekedar coding tok gitu loh teman-teman. Maksudnya ada beberapa orang yang memang punya jiwa seni yang lumayan gitu ya untuk mendesain UI-nya. Nah, nanti mungkin bisa diplot yang itu juga gitu ya, karena desain UI itu teman-teman kelihatannya simple ya, tapi ternyata ribetnya Masya Allah gitu ya. Jadi contoh nih teman-teman, ini kalau nanti buat gambaran gitu ya, nggak cuma Bagja, teman-teman yang lain juga sama. Kan bisa cek juga tuh kelompok yang sudah di-share Bagja, nanti teman-teman pilih nih kira-kira yang lumayan jago desain gitu ya, atau yang kira-kira jiwa seninya rada-rada tinggi, yang siapa gitu ya. Nanti bisa diarahkan untuk jadi front end-nya. Ini contohnya kayak gini teman-teman. Kayak aplikasi presensi kita gitu ya. Aplikasi yang sesimpel ini cuman nginputin presensi selesai. Ini tuh layoutnya dipikirin loh teman-teman. Jadi nggak cuman sekedar udah deh drag and drop kayak kita kemarin gitu ya. Ini taruh sini, selesai gitu ya. Nggak kayak gitu teman-teman. Tapi ada psikologisnya. Kalau orang Indonesia nih teman-teman, supaya aplikasi itu user friendly, maka menunya ditaruh di sebelah kiri atau di atas. Datanya itu ditaruh di sebelah kanan. Itu kalau orang Indonesia. Tapi kalau nanti misalkan kan kita nggak tahu ya teman-teman ya, ke depannya kan kliennya teman-teman ini orang mana gitu ya. Kalau kita ngomongin orang luar negeri teman-teman, itu kebalikannya. Datanya di sebelah kiri, menunya sebelah kanan. Jadi ya, kayak gitu. Layout aja dipikirin gitu ya teman-teman ya. Belum nanti kalau kita ngomongin UI itu belum nanti ada perpaduan warna. Kan perpaduan warna, komputer grafis kemarin ada perpaduan warna nggak sih teman-teman? Ada tuh. Nah, itu kan ternyata ada hitungannya gitu ya. Saya aja juga nggak tahu perpaduan warna gimana. Pokoknya nyontek. Kan ada sekarang tuh teman-teman aplikasi web gitu ya. Ada platform web yang menyediakan perpaduan warna nih teman-teman. Jadi kalau kita masukin nih heksadesimal dari warna yang kita pilih, di situ nanti akan muncul nih, oh warna yang cocok tuh A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Ini berasa kayak aplikasi cari jodoh gitu lah teman-teman. Cuman itu untuk mencari warna yang cocok gitu ya. Nah itu, jadi perpaduan warna tuh sampai segitunya teman-teman. Nggak bisa asal-asalan, saya maunya tuh merah nih sama hijau misalkan. Terus sama kuning, berasa lampu lalu lintas nggak sih? Nah kayak gitu tuh nggak segampang itu gitu ya. Ternyata ada ilmunya teman-teman. Terus milih font. Fontnya tuh harus ini, ukurannya sekian. Itu ternyata juga ada, bukan aturan sih. Kesesuaian dengan end user. Kenapa kok kayak gitu ya? Bayangkan ya teman-teman ya. Sekarang teman-teman bikin aplikasi untuk anak-anak TK misalkan. Warnanya hitam. Tulisannya Times New Roman gitu ya. Kira-kira orang mau ngeliat aja mau apa enggak? Atau teman-teman bikin aplikasi distro untuk remaja laki-laki gitu ya. Distro kan biasanya kayak gitu ya teman-teman ya. Aplikasinya warna-warni gitu ya. Pink, kuning gitu ya. Kemudian fontnya itu colorful sekali. Kira-kira orang mau buka aja udah gila gitu, langsung di close gitu ya. Jadi kayak gitu. Makanya gitu ya. Jadi contohnya kayak gitu lah teman-teman. Kita harus melihat juga end usernya tuh seperti apa gitu ya. Karena kalau kira-kira range usianya berapa, karakternya gimana, kemudian warnanya harus apa. Nah itu kan yang bisa nih teman-teman yang punya jiwa seni rada tinggi gitu ya. Karena saya juga nggak ada nih teman-teman. Saya back end banget gitu ya. Jadi ngerti teorinya tapi prakteknya nggak bisa gitu ya. Prakteknya ya jadinya ya gitulah ceritanya ini. Rata-rata sih kalau saya teman-teman develop apps rata-rata kalau nggak karena di tempat saya ada tim front end sendiri gitu ya. Kalau nggak gitu kita beli template selesai gitu ya. Jadi nggak susah. Pakai template gratisan Bu. Bener tuh, pakai template gratisan banyak gitu ya. Cuman kalau develop apps, kalau gratisan tuh ini Rakan, apa fiturnya sedikit tuh loh. Jadi Iya, banyak yang nambah sendiri malah. Nah, bener gitu ya. Kalau mau effort sedikit gitu ya, bisa kopas-kopas manual tuh biasanya ada teman-teman. Cuman kan ya itu ya, kadang kan males juga. Akhirnya beli juga kayaknya nggak mahal sih teman-teman. Cuman kan maksud saya kalau sekarang kita kan belajar gitu ya, maksudnya UI, mendesain UI sampai nanti implementasinya kayak apa. Nah itu nanti dalam satu kelompok nih teman-teman ada yang fokus di situ, fokus di bagian UI. Ceritanya begitu ya.
Oke, berarti deal ya kelompok ya teman ya. Kelompok. Nah nanti saya akan sediakan Google Sheet-nya nih teman. Nanti Bagja bisa dibantu untuk kopas di sana. Jadi teman-teman yang lain bisa langsung cek. Nanti Google Sheet-nya akan saya share di Classroom teman. Sudah saya siapkan, cuman belum sempat saya masukkan ke Classroom-nya. Jadi sama kayak IF02. Tadi sudah menulis beberapa. Nah, termasuk kalau sudah punya tema nih teman. Misalkan kelompoknya Karen deh, leadernya Karen gitu ya. Kita butuh leader yang banyak ngomong gitu. Untuk ngoyak-ngoyak temennya supaya cepat selesai. Gitu. Nah misalkan nih kelompoknya Karen nih, udah nemu tema nih, langsung tulis aja. Karena saya pengennya nih, nanti teman-teman dalam satu kelas itu nggak ada tema yang sama nih. Soalnya kalau temanya sama, nanti bisa di-compare. Kalau ada compare-nya tuh nggak enak sekali. Jadi misalkan nih kelompoknya Karen sama kelompoknya Bagja deh. Karena beda kelompok ceritanya gitu ya. Sama-sama bikin aplikasi untuk kemarin apa ya? Retail deh teman-teman. Retail untuk supermarket nih. Kelompoknya Karen misalkan presentasi duluan gitu ya. Fiturnya ada 15 nih. Terus Bagja presentasi juga sama dengan tema yang sama. Fiturnya ternyata 20. Kan kelihatan banget nih teman-teman compare-nya. Nah saya nggak mau kayak gitu. Ya karena kita develop aplikasi itu sudah butuh perjuangan yang lumayan gitu ya. Makanya nanti usahakan temanya berbeda supaya tidak bisa di-compare dengan kelompok yang lain. Gitu sih. Kira-kira ada yang mau tanyakan nggak sih teman-teman? Nah, ini teman-teman yang mungkin ikut kelas ini bukan penduduk asli gitu ya. Bukan penduduk asli, maksudnya gimana ya? Ya pokoknya dari kelas lain gitu ya yang gabung untuk mata kuliah ini gabung di F01 nanti bisa cek di chat gitu ya. Kayaknya Bagja tadi ngirim sesuatu. Nanti mungkin bisa kontak langsung bisa gitu ya atau via grup gitu ya Bagja ya supaya komunikasinya lebih gampang. Nah, gitu. Jadi nanti bisa diplotkan untuk kelompoknya gitu ya atau mungkin nanti bisa diskusi gitu ya. Kalau sudah dituliskan Bagja di Google Sheet-nya nanti bisa diskusi dengan Bagja kira-kira mau gabung yang mana? Gitu, Permisi Bu, tadi saya ketinggalan. Gimana Takan? Ini jadinya satu kelas berapa kelompok sama per kelompok itu ada berapa anak Bu? Oke, jadi nanti kalau kesepakatannya satu kelompok tuh maksimal 5 orang. Cuman Bagja tadi menyampaikan mungkin ada 1-2 kelompok yang akhirnya 6 orang gitu ya. Cuman nggak apa-apa lah teman-teman. Tapi kita usahakan 5 orang maksimal. Mau sendiri boleh, berdua boleh, bertiga boleh gitu ya. Jadi bebas. Single factor boleh loh teman-teman. Nanti kan jadi full platform. Hari ini desktop, besok web, besoknya lagi semester selanjutnya lagi mobile. Tinggal skripsi bikin laporan. Selesai gitu ya. Langsung lulus. Gimana coba? Menginspirasi nggak sih teman? Kayaknya kalau ngomongin skripsi itu masih rada jauh gitu ya. Kan masih ada 3 semester lagi buat teman-teman. Ya itu sih teman-teman. Jadi prepare-nya sih kalau menurut saya kalau misalkan bisa kita prepare dari sekarang kan kenapa enggak gitu ya. Karena semester depan tuh kalau nggak salah teman-teman dapat kan SBD sudah. Analisis basis data itu kalau nggak salah ya teman-teman ya, itu bab 3. Implementasi basis data itu bab 4. Skripsi. Nah, berarti kan nyicil tuh lumayan gitu ya. Dapat seperberapa ya? 1/3, 1/4 dari skripsi di bab 3 tentang database selesai semester ini. Aplikasi sementara desktop. Nanti teman-teman kalau mau dikembangin lagi kan kadang tuh aplikasi, kalau kita ngomongin aplikasi itu nggak satu platform sih teman-teman. Di instansi itu ada berapa platform. Kayak yang saya tangani di Harjo Lukito teman-teman, di Rumah Sakit Harjo Lukito itu dia punya 3 base aplikasi teman-teman. Ada web, ada desktop, ada mobile. Nah cuman yang desktop ini sedang kita rombak teman-teman, karena kalau aplikasi desktop itu maintenance-nya rada riwah gitu ya teman ya. Maksudnya ketika kita mau nambah fitur tuh install ulang semuanya nih seadanya komputer gitu ya, diinstal lagi. Kan lama sekali tuh, lama banget gitu ya. Beda dengan mobile dan web, kita tinggal update di servernya aja, nanti kliennya ngikut semua. Tuh makanya salah satu ketidakuntungan desktop base maintenance-nya rada susah gitu ya. Cuman pada dasarnya semua apps, semua platform sama aja sih teman-teman.
powerful, semuanya tetap powerful gitu ya. Tapi kelebihannya dari desktop adalah dia lebih secure karena dia nggak bisa diakses oleh dari luar. Gitu ya. Lebih amannya sih begitu. Cuman ya kalau ngomongin maintenance ya jangan tanya lah gitu ya. Lumayan ribet gitu. Jadi itu pengalaman sih begitu teman-teman. Jadi rata-rata instansi itu masih menggunakan 3 platform gitu ya. Jadi nanti misalkan semester ini teman-teman develop desktopnya nih, ngambil satu tema nih, misalkan apa ya, aplikasi untuk restoran deh teman. Hari ini saya contohkan restoran loh teman, ngomong-ngomong gitu ya. Atau retail kemarin deh, supermarket deh teman. Jadi point of sale-nya teman-teman bisa pakai desktop nih. Jadi yang bisa ngakses tuh ya komputer yang ada di situ. Kita nggak bisa ngakses aplikasi kasir gitu ya, dari rumah, dari mana-mana nggak bisa gitu ya. Kalau nggak berdiri di situ ya nggak bisa diakses. Nah itu lebih aman. Karena kan kita bisa kontrol nih teman-teman, siapa sih yang posisinya ada di situ siapa, itu kan bisa kita kontrol. Kemudian dia juga punya web, karena kan rata-rata supermarket sekarang dia menyediakan info untuk belanja online kan teman-teman. Jadi nanti barangnya dikirim ke rumahnya masing-masing. Terus dia ada mobile apps-nya. Jadi semua platform itu dipakai semua teman-teman. Kayak yang kemarin saya contohkan itu kan juga mereka pakai mobile, desktop gitu ya, dan juga web. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman pengen mengembangkan itu kan sekarang desktop, semester depan web, semester depannya lagi mobile. Nah, skripsi udah jadi semua aplikasinya. Selesai gitu ya. Kan nanti ada ANSI. ANSI itu analisis desain sistem informasi, teman-teman. Kalau enggak berubah namanya gitu ya. Mungkin namanya ada yang perubahan tapi materinya sama nih, teman-teman. Nah, itu teman-teman membahas tentang bagaimana menganalisis sebuah sistem supaya nanti sistem itu powerful. Setelah database-nya, sistemnya. Terus nanti ada mata kuliah metodologi, teman-teman. Metodologi penelitiannya. Kan metodologi penelitian itu banyak gitu ya. Nah, sebenarnya sudah teman-teman dari semester 3 sampai semester 6 tuh kalau dikumpulin udah jadi skripsi. Sebenarnya gitu ya. Cuman kan kadang tuh kita butuh tantangan gitu ya, teman-teman ya. Kalau skripsi tidak ada tantangan tuh kurang menantang ya. Besok sidang hari ini baru dikerjain sistemnya. Nah, saya dulu kayak gitu. Suka tantangan sekali gitu. Cuman kadang tuh teman-teman kalau cerita-cerita skripsi gitu ya, ini sambil kita sharing-sharing gitu ya, teman-teman ya. Ada beberapa yang sebelum sidang skripsi aplikasinya hilang. Ada yang database-nya hilang gitu ya. Ya, itulah cerita sedikit kalau kita ngomongin skripsi ini, teman. Makanya nanti kalau teman-teman punya develop apps, jangan lupa ada backup-nya. Jadi hari ini teman-teman kita coding nih, udah sampai 10 fitur. Kan kita maunya ada 15, kurang 5 gitu ya. Kemarin sudah sampai 10, sudah jalan, oke, semuanya nggak ada masalah. Nah, hari ini kita nambahin nih, teman-teman. Belum tentu kita tuh menghasilkan sesuatu yang lebih baik gitu ya. Bisa jadi kita mengerrorkan program yang kemarin. Nah, jadi kita backup dulu nih teman program yang kemarin, baru kita modifikasi programnya gitu ya. Kalau ternyata gagal, nah kita balik lagi kan tinggal kopas aja selesai. Itu salah satu triknya kalau develop apps. Ada backup di mana-mana itu penting. Gitu sih ceritanya. Nah, sama seperti minggu lalu teman-teman, hari ini saya juga contohkan video juga gitu ya. Jadi videonya tentang retail juga teman-teman. Cuman kan kalau kemarin supermarket, lebih ke toko gitu ya teman-teman ya. Supermarket, tempat baju, toko make up, toko mobil gitu ya. Nah sekarang ini restoran. Sebentar, saya pindah deh teman-teman. Jadi nanti ini bisa jadi inspirasinya teman-teman, karena kalau kita ngomongin restoran kan, restoran sekarang banyak sekali gitu ya teman-teman ya. Dan yang menggunakan apps, maksudnya untuk pengunjung ya teman-teman ya. Kalau untuk internal dari restorannya sih mungkin sudah banyak yang pakai gitu ya. Tapi untuk pelanggannya, customernya itu masih banyak yang belum menggunakan sistem. Nah itu salah satu peluangnya teman-teman untuk mendevelop apps serupa. Apalagi kan COVID nih percepatan IT tuh. Nah ini contohnya teman-teman. Dia konsepnya mobile apps.
Nah, dia tinggal scan aja nih teman-teman QR yang tersedia di meja gitu ya. Kemudian nanti akan muncul nih teman-teman menu yang disediakan oleh si restoran itu apa aja sih. Nah, dia tinggal pilih nih, dia mau pesen yang mana. Ya. Nah, setelah diproses sih teman, jadi dia integrate teman. Nggak cuma aplikasi untuk pelanggan aja selesai gitu ya, tapi dia integrate dengan kasir, dengan bagian dapur, dengan bagian pelayan gitu ya. Jadi si dapur tuh juga bisa langsung monitoring teman. Oh, ada tambahan order nih. Ordernya apa? Dia bisa monitoring, bisa checklist gitu ya. Menunya yang dipesan apa. Nah, kalau sudah si pelayan teman-teman bisa cek nih makanan yang sudah ready itu makanan yang mana aja dan punya meja berapa, punya siapa nih. Dia bisa monitoring juga. Itu salah satu aplikasi. Cuman yang ini berbasis mobile ya, teman-teman ya. Karena bisa diaksesnya via handphone. Oke, jadi ini simple tapi cukup powerful juga teman-teman. Maksudnya kalau kita implementasikan untuk aplikasi untuk kalau misalkan teman-teman punya restoran powerful juga gitu ya. Nah, ada satu lagi yang dia desktop based, teman-teman. Saya punya dua contoh gitu ya. Ini sudah pada makan siang loh. Barangkali habis kuliah ini jadi tambah kenyang gitu. Yang belum ya, semoga habis kuliah ini jadi kenyang gitu. Oke, jadi ada dua aplikasi yang saya contohkan teman-teman. Nanti teman-teman bisa amati untuk layoutingnya gitu ya. Karena ini konsepnya juga sama, dia desktop based. Karena aplikasi ini sudah cukup lama teman-teman. Nah, ini untuk user ya teman-teman ya, bukan untuk staff dari restorannya. Ya, yang pertama ini dari restoran McD teman-teman. Jadi dari sisi layouting seperti ini, mau Indonesia mau luar negeri saya rasa sama sih teman-teman. Kita lebih nyaman dengan interface seperti ini. Karena nanti beda apps, beda layoutingnya teman-teman. Ya, jadi dia tinggal pilih aja menu yang ingin dia pesan. Di situ sudah tersedia semua informasinya teman-teman. Nah, menu yang sudah dia pesan nanti akan muncul di sebelah pojok kanan bawah gitu ya. Nah, termasuk totalnya berapa itu sudah ada. Hanya kelebihannya di aplikasi ini teman-teman, dia pembayarannya menggunakan electronic money. Cuman kalau kelasnya Google sih kayaknya kita pakai kartu debit, kartu kredit gitu ya. Atau kalau misalkan kita belum bisa mengarah sana teman-teman, karena untuk kontak langsung dengan debit card dan credit card itu butuh jalur khusus gitu ya. Teman-teman harus kontak banknya dan nggak segampang itu bisa dapat. Kita bisa atasi dengan voucher nih teman-teman. Kayak teman-teman main di time zone. Kan kalau kita mau main game kan kita beli voucher dulu nih 50.000, 100.000 gitu ya. Baru kita bisa main. Nah, kita bisa buat konsep kayak gitu teman-teman. Jadi orang datang ke restoran nggak langsung duduk, dia pesan dulu gitu ya. Bisa pilih nomor kursinya dulu barangkali kalau misalkan mau makan di tempat gitu ya. Pilih nomor kursinya dulu gitu ya. Kemudian pilih nih menu apa yang mau dipesan, langsung dibayar. Nanti pesanan dia akan diarahkan ke bagian kasir dan juga ke bagian dapur untuk diproses. Nah, nanti di bagian dapur si pelayannya juga bisa checklist nih, yang sudah yang mana, yang masih on proses yang mana, termasuk pelanggannya kalau ada mobile apps-nya gitu ya, atau ada aplikasi di mejanya masing-masing, ya, kayaknya mahal sih gitu ya. Mungkin mobile apps dia juga bisa monitoring pesanannya tuh statusnya bagaimana, masih belum dimasak kah, atau sedang dimasak, atau sudah selesai tinggal nunggu diantar aja. Nah, dia bisa cek di situ gitu. Nah, ini kelebihannya itu ya teman-teman ya, dia bisa pembayaran lewat electronic money. Nah, ada satu lagi juga nih teman-teman, ini sama nih desktop juga. Kalau dari sisi interface kurang lebih sama gitu ya. Nah, cuman kelebihannya di aplikasi ini teman-teman, dia ada pemilihan bahasa. Jadi mungkin kalau kita pelanggannya nggak cuman orang Indonesia tok gitu ya. Nah, ini bisa jadi salah satu fasilitas yang bisa kita tambahkan nih teman-teman. Bisa kita pilih nih mau pakai bahasa Indonesia, bahasa nggak tahu ini bahasa apa gitu ya, pokoknya itu gitu ya, atau bahasa Inggris gitu ya, yang orang umum tuh pasti tahu nih teman-teman tentang bahasa Inggris gitu ya. Nah, atau pakai bahasa Jawa, ini ada bahasa Jawanya loh teman. Pakai aksara Jawa ini. Dan kalau bisa baca, aksara Jawa, aksara Jawa aja apa aja lupa gitu ya. Suruh baca, boro-boro suruh baca, suruh nulis satu huruf aja nggak bisa. Gitu.
Kalian masih ada bahasa Jawa nggak sih teman-teman? Kalau yang orang Jawa, kalau Sumatera kan nggak ada. Iya, ada muatannya, Bu. Ada Nulis muatan aksara cairan, Jawa? Bu. Iya, nulis. Nulis juga? Iya, Nun. Tapi cuman kalau nggak salah cuma kelas 1 aja, Pak. Kelas 2, kelas 3-nya nggak ada. Gitu. Nggak ada ya? Saya dulu SMK nggak ada loh kan. Terakhir dapat tuh SMP, bayangkan. Masih SMP. ada, Bu, pas angkatan saya. Makanya gitu ya. Udah sebentar aja diajarinnya gitu ya. Ingat satu huruf aja enggak gitu ya. Suruh baca apalagi ini. Bagja malah aksara Sunda gitu ya. Malah nah, bukan dari Jawa. Bener gitu ya. Tapi sama nggak sih teman-teman? Bagja. Ah, Tajem-tajem, gitu. Bu. Berarti mirip tapi ada perbedaan sedikit gitu ya. Nah, saya satu huruf aja nggak bisa, apalagi suruh baca gitu. Kayak apa itu? Nah, cuman sebenarnya sih harusnya kita bisa baca gitu ya teman ya, karena kalau dicuri orang nanti repot gitu ya. Pernah tahu nggak sih kalau kita mau S2 bahasa Jawa di mana? Nggak ada satu universitas pun di Indonesia yang menyediakan S2 bahasa Jawa. Dimanapun nggak ada. Jadi kalau kita mau S2 bahasa Jawa nih teman, harus ke Belanda. Bener-bener gitu ya. Sama Sunda S2 bahasa Sunda gitu. Makanya ini rada miris gitu ya teman-teman ya. Bayangkan loh, kita tuh yang orang Indonesia tuh siapa sebenarnya? Malah S2-nya di sana. Cuman ya nggak apa-apa lah teman-teman. Kita belajar dari nol lagi lah gitu ya. Nah itu kelebihannya itu sih teman-teman. Jadi kok dari dua aplikasi yang desktop ini teman-teman, yang satu punya MACD tadi gitu ya. Kalau dari sisi layout itu sama mirip nih teman-teman. Contohnya kayak gini gitu ya. Hanya di bagian ini ada tambahannya teman-teman. Untuk layoutingnya dia bisa ditampilkan full seperti ini. Mungkin maksudnya gitu ya supaya orang tuh melihatnya lebih jelas gitu ya. Kalau MACD kan menunya kan banyak orang familiar kan teman-teman. Kalau ini kan mungkin nggak banyak orang yang familiar gitu ya. Jadi dia perlu display gambarnya lebih gede supaya orang tuh bisa melihat nih nanti menunya tuh kira makanannya dia tuh kurang lebih kayak gini gitu ya. Atau mungkin di bawahnya sebenarnya tambahin deskripsi yang cukup panjang itu sebenarnya bisa mewakili penasaran orang gitu ya. Kalau misalkan orang nggak ngerti. Jadi sebenarnya sih dari sisi layouting sih kalau untuk elektronik menu order teman itu sama aja gitu. Nah ini barangkali ini bisa jadi inspirasi karena ini menarik juga teman-teman. Untuk skripsi kan juga sekarang tuh kayaknya memang butuh kan COVID kan otomatis orang pada prokes gitu ya dan nggak mungkin hilang kan virusnya teman-teman. Jadi makin banyak restoran yang akan mengarahkan ke sini teman-teman. Entah itu pakai versi mobile, entah itu desktop seperti ini gitu ya atau mungkin web yang digunakan, tapi paling enggak kita sudah pernah mendevelop gitu ya teman-teman ya. Karena pada dasarnya kan sistem kerjanya sama, hanya platformnya nanti yang bisa kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan aja. Gitu. Nah, barangkali hari ini bisa menginspirasi. Nanti kalau sudah menemukan pencerahan, mau bikin ini gitu ya, atau bikin aplikasi yang lain yang kira-kira teman-teman kayaknya saya suka ini gitu ya, itu nanti silahkan dituliskan di Classroom, di Google Sheet-nya gitu ya, setelah Bagja nulisin anggota kelompoknya maksudnya gitu ya. Nah minggu depan saya akan showingkan video lagi teman. Kalau 2 minggu ini tentang jualan gitu ya, retail, restoran, minggu depan akan saya kenalkan dengan tema yang berbeda. Enggak hanya tentang jual-menjual produk dan jasa gitu ya, tapi ada tema lain yang saya kenalkan dan ini powerful sekali gitu ya teman ya. Kalau misalkan kita implementasikan di bukan di industri sih, di klien gitu ya, kliennya teman-teman nanti gitu ya. Karena saya pengennya tuh kita develop apps tapi bisa kita implementasi gitu loh teman-teman. Maksudnya entah itu nanti kita masukin ke lomba atau mungkin nanti kita jual gitu ya. Jadi kan aplikasi gini teman, konsepnya itu nanti gitu ya, ketika teman-teman ingin mencari inspirasi gitu ya, saya mau bikin apa ya, bingung gitu ya. Kuncinya satu teman, jangan pernah mikir
saya pengen bikin aplikasi yang belum pernah dibuat sebelumnya. Kenapa? Nggak ada aplikasi yang nggak pernah dibuat. Nah, Nggak ada. benar. Karena nggak ada. Mau bikin apa kalian? Mau sampai semedi sampai seminggu lagi gitu ya, nggak bakal menemukan pencerahan gitu ya. Karena memang nggak ada, teman-teman. Hampir semua aplikasi itu semua pasti orang pernah buat. Nah, tugasnya teman-teman itu satu, modifikasi sama inovasi. Jadi aplikasi yang sudah ada tuh, teman-teman modif nih. Modifikasinya itu bisa macam-macam, teman-teman. Inovasinya itu bisa macam-macam gitu ya. Bisa teman-teman tambahkan teknologi, atau teman-teman bisa tambahkan fiturnya. Jadi kok sebelumnya nih fiturnya 10, oh ternyata ada yang kurang nih, teman-teman tambahin jadi 12. Nah, itu sudah inovasi. Bukan lagi teman-teman kopas dari aplikasi yang sebelumnya, enggak gitu ya. Teman-teman sudah melakukan inovasi atau tambahin teknologi, misalkan tambahin RFID misalkan gitu ya. Jadi orang tuh nggak perlu touchscreen, langsung detektor gitu aja ya teman-teman ya. Misalkan contohnya apa ya, presensi deh teman-teman. Aplikasi presensi yang sekarang di Amikom gitu ya. Kalau nggak kuliah online, teman-teman kan pakai magnetic card tuh, nanti digesek gitu ya di readernya gitu ya teman-teman ya. Nah, ternyata teman-teman menemukan inovasi nih, kayaknya kayak gini tuh kelamaan deh, pakai teknologi yang baru RFID misalkan. Atau sama kayak KTP-nya teman-teman tuh ada chipnya loh teman-teman. Jadi jangan macam-macam nanti kedeteksi. Kayaknya nggak mungkin ya, duitnya dikorupsi ini ya. Jadi aplikasinya pun jadi. Jadi kita nggak usah berkhayal sampai situ lah ya. Kayaknya rada-rada impossible gitu ya. Nah, cuman itu sebenarnya bisa teman-teman, sebenarnya gitu ya. Karena dia tuh ada radio frekuensinya sebenarnya teman-teman di KTP kita yang elektronik, yang generasi pertama. Karena saya sempat ganti KTP nih teman-teman, 1,5 tahun terakhir nih, ini nggak ada chipnya. Nah, mungkin yang teman-teman karena teman-teman otomatis kan buatnya sudah cukup lama gitu ya. Nah, itu ada chipnya, bisa disorot aja teman-teman, itu ada chipnya. Dan itu sebenarnya bisa deteksi nih lokasinya teman-teman ada di mana kalau ada detektornya. Sayangnya enggak gitu ya. Jadi kita tidak usah berimajinasi bakal kayak di luar negeri. Karena tujuannya dulu tuh teman-teman ada elektronik KTP itu selain menghilangkan duplikasi kewarganegaraan, dia juga untuk single identification teman-teman. Jadi single card, SIM, ATM bank, KTP gitu ya. Itu nanti jadi satu kartu. Ceritanya begitu, ceritanya. Cuman kan akhirnya cerita aja gitu ya. Karena di luar negeri itu kayak gitu teman-teman, semuanya sudah pakai single card gitu ya. Jadi mau KTP, mau KTP, SIM, bank, ATM bank gitu ya, itu jadi satu kartu. Kalau di luar negeri kayak gitu. Cuman kalau di kita ya gitulah ceritanya gitu ya. Cuman cerita aja, belum ada realisasinya. Ya mungkin dari teman-teman loh bisa satu step dulu gitu ya, mengawali untuk supaya itu benar-benar terjadi di Indonesia kan bagus sekali gitu ya. Jadi orang tuh kemana-mana tuh nggak usah bawa macam-macam. Dompet tuh tebel cuman isinya kartu gitu ya. Kartu bank, ATM aja ada berapa? Teman-teman ATM-nya berapa? Pasti minimal 2 loh. Belum nanti KTM. Nanti kartu diskon gitu ya. Diskon di mana? Suka belanja di mana ini? Ini ibu-ibu banget gitu ya. Terus nanti belum SIM, belum macam-macam gitu ya teman-teman ya. STNK ini kan dompet tuh tebel isinya cuma kartu, nggak ada duitnya. Nah itu mungkin nanti bisa single card teman-teman kayak di luar negeri gitu ya. Itu jauh lebih efisien. Cuman kalau hilang ya wassalam gitu ya. Ada dana, Bu. Bener tuan. Oh ada e-wallet gitu ya sekarang gitu ya. Iya, Bu. Nah bener-bener gitu ya, ada e-wallet sih cukup membantu gitu ya teman-teman ya. Jadi ada apa-apa tuh tinggal buka handphone. Masalahnya kalau handphonenya nggak ada sinyal gitu ya, itu ya rada repot juga. Ya. Cuman sekarang sih sudah banyak substitusinya ya. Kayak Satrio bilang tadi ada Dana, ada yang lainnya kan banyak ya. Electronic money kan ada OVO, ada yang lain juga dari e-commerce juga ada ya, yang bisa dipakai belanja juga teman-teman. Jadi banyak kemudahan. Cuman kan kalau misalkan kita bisa develop e-government nih sebenarnya teman-teman, kita bisa menyumbangkan e-government nih satu hal yang baik gitu ya. Cuman sayangnya kita tuh mau sih kayak gitu ya, tapi ya gitulah gitu ya.
pokoknya gitulah gitu ya. Kayaknya banyak anak yang pintar-pintar Gak rata-rata enaknya kliennya apa? Kalau kliennya government itu maunya banyak, duitnya sedikit. Saya pernah ngalamin kayak gitu Bang. sebenarnya ada yang duitnya banyak Raka, tapi Kalau mereka gitu ya, makanya sugih. tapi mereka tuh birokrasinya tuh ribet, belum lagi nanti birokrasi. ada kebocoran di mana-mana, Ya, bocor di mana-mana teman-teman gitu ya. Jadi endingnya ya seperti yang Raka bilang tadi gitu ya, endingnya sedikit juga gitu ya. Ya itulah, kalau government tuh memang plus minusnya kayak gitu teman-teman. Karena saya nangani beberapa proyek pemerintahan tuh ada yang bersih, ada yang memang benar-benar kita develop apps, ada yang gitulah gitu ya, cuman buat menghabiskan anggaran gitu ya, supaya nanti tahun depan nggak dipotong, itu ada. Jadi motifnya tuh banyak gitu ya namanya. Cuman kan kita kan sebagai developer kan ya bekerjanya kan asal aplikasinya selesai ya sudah gitu ya. Masalah yang lain-lain pokoknya duit ada. Gitu. nah bener gitu ya. Yang penting terima duit, aplikasi jadi selesai gitu ya. Yang lain nggak urusan. Ini kata Hilmi peduli lindungi. Peduli lindungi ini sudah dicuri loh teman-teman datanya. Kalian tahu nggak sih? Sertifikat kalian tuh sudah diperjualbelikan. Tahu ya? Ini nggak ada yang aman gitu ya. Nah bener Pak Jokowi aja bocor ya. Apalagi kita siapa ini? Sertifikatnya buat pinjaman, Bu. Pinjaman online gitu ya. Pinjol bener nih. Makanya ini kayaknya sekarang nih rada-rada ngeri nih teman. Makanya nanti teman-teman tuh dapat mata kuliah kriptografi loh teman-teman. Semester berapa saya lupa, 4 atau 5. Kriptografi itu salah satu tools yang bisa kita gunakan untuk pengamanan data. Cuman kan implementasinya nggak segampang itu ya teman-teman ya. Hacker tuh lebih pintar daripada yang develop gitu ya. Jadi dia akan pasti nyari 1000 cara gimana caranya bisa tembus gitu ya. Nyecam Bu biasanya, scam. Nah benar gitu ya. Sampai down kan servernya gitu ya. Jadi kan celahnya banyak tuh teman-teman kalau servernya down gitu ya. Ya cuman ya udahlah itu nanti ya kita waspada, cuman ya gimana gitu ya. Masalahnya itu aplikasi kan bukan kita yang develop gitu ya. Gitu sudah dari sononya kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau. Sebenarnya nggak cuman peduli lindungi sih teman-teman. Dari dulu yo sudah banyak yang bocor gitu ya. Data kita tuh sudah banyak yang bocor karena kita nggak punya data center sebenarnya teman-teman. Kita punya data center nih di Riau sudah dibangun. Nah masalahnya itu tadi teman-teman. Duitnya kemana gitu ya. Jadinya belum jadi lagi gitu. Padahal bangunannya ada. Gitu ya. Rak-raknya ada tuh, harddisknya ada. Cuman kan nggak jalan juga ya. Jadi masalahnya di mana saya juga nggak tahu ya. Kita tuh data centernya di Singapura teman. Data center data kita, internet, ISP dan lain sebagainya itu ada di Singapura. Kita belum punya data center. Jadi kita tuh sasaran empuk untuk hacker gitu ya. Mau nyolong data orang Indonesia tuh gampang. Kan data centernya bukan di sini, di Singapura. Gitu. Nah, kan ini informasi aja, ini sharing-sharing teman-teman. Bener gitu ya. Lumayan gede sih Bu emang kalau mau bikin data center sendiri itu. Saya ada temen yang kerja di anak Telkom juga Bu. Dia kerja di kayak salah satu divisinya Kementerian Keuangan, itu pernah diliatin tendernya buat data center itu sekitar 12 M. Benar. Sebenarnya Raka, data centernya itu sudah dibangun gedungnya di Riau. Yang sentral untuk semua atau seperti apa? Sentral untuk semua. Oh, kalau yang itu kayaknya buat dia doang, buat Kementerian Keuangan doang kayaknya. Keuangan doang ya? Iya. Oke. Jadi sebenarnya Indonesia tuh sudah sebenarnya kita visioner gitu ya. Berasa kayak dukun gak sih gitu ya. Sebenarnya sudah merencanakan itu teman untuk bikin data center sendiri gitu ya, supaya lebih secure nih data-data kita tuh lebih aman gitu ya. Nah, posisinya itu di Riau, teman-teman. Jadi di Riau mungkin tempat itu dipilih nggak rawan bencana, kan data center tuh teman-teman udah mahal. Kalau di tempat yang rawan bencana, bayangkan gitu ya. Itu duit itu cuman
gitu aja gitu ya. Jadi data center tuh dipilih di tempat yang benar-benar aman teman-teman, dan nggak cuma satu, maksudnya backupnya tuh ada di beberapa tempat gitu ya. Cuman poin utamanya di situ, karena itu saya handle juga database untuk rumah sakit tuh konsepnya kayak gitu teman-teman. Jadi database data center rumah sakit Nggak boleh yang cuma satu ya, Bu. bener, Ya. dan nggak satu tempat Raka. Hmm. Jadi dia misalkan nih kayak di rumah sakit Jogja gitu ya, di salah satu rumah sakit Jogja tuh teman-teman, data centernya dia itu ada di beberapa gedung. Jadi di gedung A sama gedung B gitu ya teman-teman ya. Terus dia kerjasama juga sama rumah sakit lain di luar pulau. Ada di Kalimantan, ada di Sumatera gitu. Jadi setiap kali transaksi selesai gitu ya teman-teman ya, kan dia ada scheduling gitu ya. Setiap jam 5 sore atau tengah malam sih biasanya mereka akan ngirim backup ke backup-nya itu ke rumah sakit lain gitu ya. Jadi ketika sana anjlok nih teman-teman, kebakaran atau terjadi apa gitu ya, itu nanti langsung ngambil data dari lokasi yang lain. Itu kalau ngomongin database kayak gitu ya. Makanya database tuh kelihatannya gitu aja ya, tapi ribetnya Masya Allah gitu ya. Ini ngomong-ngomong sudah pada ngomongin makanan dari tadi gitu ya. Saya baru lihat chat loh ngomong-ngomong. Ini kalian mau janjian, mau berangkat beli makan bareng-bareng gitu ya. Kata Bagja sudah ada bakso depan rumah. Ini sudah memanggil-manggil gitu ya. Perutnya ini. Oke deh teman-teman. Nah berarti hari ini kita cukupkan gitu ya. Ini silahkan makan siang yang tertunda gitu ya. Atau makan coffee break gitu ya. Kalau sudah makan tadi gitu ya. coffee break dulu ya. Cuman makanannya makanan berat ya. Biasanya coffee break kan makanan ringan ya. Nah ada yang belum resensi kah teman-teman? Saya, Bu. Oke, saya buka lagi deh teman-teman. Kata Satrio afternoon tea gitu ya. Afternoon tea tuh tapi menunya nggak bakso, nggak mie ayam gitu ya. Menunya tuh roti paling lah teman-teman. Nggak berat-berat banget gitu ya. Makan apa gitu ya, makan sesi ketiga sebelum makan malam. Ini luar biasa loh. Ketahanan perutnya tuh melarnya bisa banyak gitu ya. Atau yang sebelumnya sudah ke defrag gitu ya, difragmen dulu nanti diisi lagi. Oke, ada lagi kah? Sudah, Bu. Terima kasih. Oh, sudah ya Febri ya. Oke teman-teman, karena sudah presensi semua gitu ya. Nah, habis ini silahkan yang mau beli bakso gitu ya, yang sudah dipanggil-panggil Kang baksonya di depan rumah. Nah, silahkan beli bakso, beli mie ayam atau yang lainnya mau menu yang berbeda gitu ya. Nah, hari ini kita cukupkan dulu teman-teman, nanti kita ketemu lagi hari Kamis ya. Kamis gitu ya, jam 8.50 di praktikum gitu ya. Kita akan lanjutkan lagi teman-teman kenalannya sebelum nanti kita pindah ke tipe project yang lainnya. Oke, hari ini saya cukupkan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.